Tahukah Anda kalau susu yang kita konsumsi belum tentu sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, tenang, dan bahagia. Di usia 60 tahun ke atas, kita mulai lebih memperhatikan apa yang kita makan dan minum. Salah satu yang sering dianggap sebagai minuman sehat adalah susu. Tapi, apakah semua jenis susu benar-benar baik untuk lansia? Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna soal jenis-jenis susu yang ternyata bisa merusak kesehatan lansia jika dikonsumsi secara rutin. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa semua susu itu menyehatkan. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak semua susu cocok untuk tubuh kita yang sudah berusia. Ada beberapa jenis susu yang justru bisa memperburuk kondisi tubuh, terutama bagi lansia yang punya masalah jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol, atau gula darah. Yuk, kita mulai dengan jenis susu yang pertama. 1. Susu full cream, susu tinggi lemak. Susu full cream memang terasa gurih dan lezat, tapi di balik rasanya yang nikmat, susu ini mengandung lemak jenuh yang tinggi. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah lansia, apalagi yang punya riwayat kolesterol atau tekanan darah tinggi, lemak jenuh ini bisa memperberat kerja jantung. Lemak jenuh juga bisa meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Kalau dibiarkan terus-menerus, bisa menimbulkan komplikasi serius seperti stroke atau serangan jantung. 2. Susu kental manis. Nah, ini sering jadi pilihan karena harganya terjangkau dan rasanya manis. Tapi perlu diketahui, susu kental manis itu lebih banyak gulanya daripada susunya. Kandungan gulanya bisa sangat tinggi, bahkan dalam 1 sendok makan saja sudah cukup untuk menaikkan gula darah secara drastis. Jadi buat lansia yang punya diabetes atau yang mau mencegah diabetes, sebaiknya hindari susu jenis ini. Kita perlu ingat, manis di lidah bisa jadi pahit di tubuh. 3. Susu coklat kemasan. Susu coklat yang dijual dalam kemasan, terutama yang sudah diberi tambahan perasa dan gula, juga patut diwaspadai. Selain gulanya tinggi, biasanya ada tambahan bahan kimia seperti pengawet dan pewarna buatan. Kalau dikonsumsi sesekali mungkin tidak masalah. Tapi kalau jadi kebiasaan harian, bisa berdampak buruk pada metabolisme tubuh lansia. Tubuh kita di usia ini sudah tidak sekuat dulu dalam memproses zat-zat asing. 4. Susu UHT manis. Susu UHT atau ultra high temperature memang praktis. Tapi kalau yang manis, apalagi yang ditambah rasa seperti stroberi, vanila, dan lain-lain, bisa mengandung tambahan gula dan bahan sintetik yang tinggi. Gula tambahan bisa memicu peradangan, mempercepat proses penuaan sel, dan membebani pankreas. Ini sangat tidak ideal untuk lansia. 5. Susu formula anak atau remaja. Kadang ada lansia yang minum susu anak karena dianggap lebih kaya nutrisi. Tapi, susu ini diformulasikan khusus untuk anak-anak yang sedang tumbuh. Kandungan kalorinya tinggi dan kebutuhan gizinya berbeda. Kalau dikonsumsi rutin oleh lansia, bisa menimbulkan penumpukan lemak, naiknya kadar gula darah, bahkan memperburuk fungsi ginjal. 6. Susu bubuk komersial yang tidak khusus lansia. Beberapa susu bubuk mengandung pemanis buatan, pengental, atau lemak tambahan. Kalau tidak dikhususkan untuk lansia, sebaiknya hati-hati. Tubuh lansia lebih sensitif terhadap kandungan-kandungan ini. Apalagi bila ada masalah dengan ginjal atau liver, maka zat tambahan tersebut bisa menjadi beban tambahan yang berat. 7. Susu dengan tambahan krimer nabati, non-dairy creamer. Sering kita lihat, ada produk susu atau minuman serbuk yang menambahkan krimer nabati. Krimer ini biasanya berasal dari minyak kelapa sawit yang telah melalui proses hidrogenasi. Hasilnya, krimer mengandung lemak trans. Lemak trans inilah yang bisa memperburuk kadar kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan jantung,
apalagi bagi usia 60 tahun ke atas. Lalu, bagaimana memilih susu yang baik untuk lansia? Kalau sudah tahu jenis-jenis susu yang sebaiknya dihindari, sekarang kita bahas cara memilih susu yang lebih aman dan sehat untuk usia lanjut. Pilih susu rendah lemak atau skim milk jika tidak ada gangguan berat pada pencernaan atau penyerapan nutrisi. Bagi yang intoleran terhadap laktosa, bisa beralih ke susu bebas laktosa atau susu nabati seperti susu almond, susu oat, atau susu kedelai yang tidak mengandung tambahan gula. Baca label dengan teliti. Hindari produk dengan kandungan gula tinggi, lemak jenuh, atau pengawet buatan. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi, terutama jika sedang dalam pengobatan atau punya penyakit tertentu seperti diabetes, gagal ginjal, atau penyakit jantung. Pastikan susu tersebut memiliki kandungan kalsium dan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Kesimpulannya, tidak semua susu itu sehat untuk semua usia. Di usia lansia, tubuh kita punya kebutuhan dan keterbatasan tersendiri. Apa yang dulu bisa dikonsumsi dengan bebas, sekarang harus dipilih dengan lebih bijak. Jangan hanya tergiur rasa enak atau harga murah. Kesehatan jauh lebih penting. Lebih baik mengurangi yang manis-manis dan memilih yang benar-benar bermanfaat untuk tubuh kita. Minum susu itu boleh, tapi harus tahu jenis yang cocok. Jangan sampai niatnya mau sehat, justru membawa masalah baru bagi tubuh. Bijak dalam memilih, itu kunci utamanya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sabar dan tenang. Jaga terus pola hidup sehat, cukup istirahat, dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.